PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul mengajak masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas kesehatan yang baru diresmikan di distrik Kawagit. Masyarakat distrik Kawagit menyambut positif peresmian puskesmas baru yang diharapkan meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan. Halo, selamat pagi Bapak Mama dan Bapak Saudara dong semua. Jumpa lagi bersama saya Saveria Dunggiop dalam tayangan Infodigul edisi hari ini Jumat 20 Maret 2026. Selain topik berita tadi, sejumlah berita akan kami sajikan untuk Anda. Inilah Infodigul selengkapnya. Bapak Mama, kita ke berita pertama. PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul mengajak masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas kesehatan yang baru diresmikan di distrik Kawagit. Dalam peresmian Puskesmas dan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan di distrik Kawagit, Kabupaten Bovendigul, PLT Kepala Dinas Kesehatan Cynthia Sarce Mause menyampaikan arahan kepada masyarakat. Dalam sambutannya, ia menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya peresmian fasilitas kesehatan tersebut serta kehadiran Bupati dan jajaran pemerintah daerah. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung pembangunan puskesmas dan rumah dinas tenaga kesehatan. Terima kasih izin Bapak Bupati, terima kasih atas adanya satu bangunan prototipe, yaitu bangunan baru, bangunan yang sangat megah, yang tahun ini sudah bisa berdiri dan akan segera dinikmati oleh masyarakat Kawagit dalam hal pelayanan kesehatan. Terima kasih untuk Bapak Bupati atas hal ini yang diberikan kepada masyarakat Kawagit. Untuk masyarakat juga saya harap ini merupakan satu bukti nyata dari pemerintah daerah bahwa pemerintah daerah sangat memperhatikan masyarakat baik di distrik Kawagit maupun di distrik-distrik yang lain dengan adanya pembangunan. Salah satunya adalah pembangunan puskesmas termegah di Kawagit ini. Kita berikan aplaus untuk Bapak Bupati. Terima kasih. Menurutnya, pembangunan Puskesmas Kawagit merupakan wujud perhatian pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya di wilayah distrik. Ia berharap fasilitas yang telah dibangun dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Selain itu, masyarakat diimbau untuk menyadari pentingnya menjaga kesehatan dengan melakukan pemeriksaan secara rutin, meski tidak dalam kondisi sakit. Dengan pemanfaatan fasilitas kesehatan yang optimal, diharapkan derajat kesehatan masyarakat di Kawagit dan sekitarnya semakin meningkat. Tim Liputan, Digul TV, Nober melaporkan. Bapak Mama, Bapak Saudara dong semua, masyarakat distrik Kawagit menyambut positif peresmian puskesmas baru yang diharapkan meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan. Peresmian puskesmas baru di Kampung Kawagit, distrik Kawagit, Kabupaten Bovendigul mendapat sambutan hangat dari masyarakat setempat. Salah satu warga, Petro Ingrikio, menyampaikan apresiasi atas pembangunan fasilitas kesehatan tersebut yang telah lama dinantikan. Menurutnya, kehadiran puskesmas sangat membantu masyarakat, terutama bagi warga yang selama ini harus menempuh jarak jauh untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Distrik Kawagit, terima kasih atas perhatian dari pemerintah. Puskesmas yang dibangun ini sangat baik untuk bagi masyarakat di tempat ini. Untuk menyangkut keamanan, kita akan jaga sama-sama. Lingkungan kita akan jaga sama-sama. Masyarakat kami yang ada di distrik ini kita bisa berpikir dengan sama dengan baik. Dengan lokasi yang lebih dekat, Puskesmas Kawagit diharapkan mampu menjangkau masyarakat dari kampung-kampung sekitar secara lebih mudah dan cepat. Meski demikian, masyarakat berharap pemerintah daerah dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan, terutama dengan menambah tenaga kesehatan agar pelayanan berjalan optimal. Selain itu, dukungan keamanan di sekitar fasilitas kesehatan juga diharapkan dapat diperkuat untuk menjamin kelancaran pelayanan. Dengan adanya puskesmas baru ini, masyarakat berharap pelayanan kesehatan di distrik Kawagit semakin baik dan mudah diakses. Tim Liputan, Digul TV, Nober melaporkan.
Bapak Mama, Saudara dong semua, info di Gul akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online. Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cek rekening.id, dan aduan nomor.id. Jualan di era digital, enggak perlu keliling. Sekarang dari HP kita bisa langsung shopping. Manfaatkanlah sosmed untuk personal branding. Merekam keahlian lalu aku coba posting. Lakukan pembayaran, tinggal di-scan aja. Dengan teknologi semuanya jadi lebih mudah. Aku bisa bekerja walaupun dari rumah. Bisa pesan makan tanpa harus ke tempatnya. Inovasi digital, mari dimanfaatkan demi kemajuan dan untuk pertumbuhan. Inovasi digital menjadi solusi sebagai langkah awal kemajuan negeri. Inovasi digital membuat kita merdeka. Ada yang merdeka belajar, merdeka berjualan, merdeka mengejar mimpi, merdeka pembayaran, pokoknya merdeka di berbagai sektor. Era digital sangat bermanfaat dan jadi peluang baru. Makanya, kami terus meningkatkan skill-skill digital lewat DTS. Namun di tengah perkembangannya, penipuan merajalela. Hati-hati dan tetap bijaklah. Berdigital tetap beretika. Emang gak takut hidup dan masa depan hancur karena judi online? Sistem judi online sengaja membuatmu rugi berkali-kali. Kamu semakin penasaran sampai kecanduan. Dampak judi online sangat fatal loh. Keluarga hancur, tabungan hangus, pekerjaan hilang, hingga terlilit utang. Judi online perlu dicegah dengan bangun kebiasaan positif. Hindari iklan judi online, jangan kunjungi situs judi online. Isi waktu dengan olahraga, jangan tergoda rayuan yang menjanjikan keuntungan cepat. Bagaimana cara lepas dari judi online? Minta pertolongan orang terdekat. Hentikan mengakses judi online, minta bantuan profesional atau psikolog jika dibutuhkan. Ayo saling jaga dan laporkan judi online ke laman aduankonten.id, email aduankonten@kominfo.go.id, dan WhatsApp 0811 922 4545. Terima kasih Bapak Mama, Saudara dong semua, masih tetap bersama kami. Pembagian takjil di Pondok Pesantren Hidayatullah menjadi upaya Lapas Kelas 3 Tanah Merah membangun citra sebagai mitra masyarakat. Berawal dari inisiatif para pegawai, Lapas Kelas 3 Tanah Merah menggelar kegiatan sosial dengan membagikan takjil di Pondok Pesantren Hidayatullah Tanah Merah. Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian dan keinginan untuk berbagi kepada masyarakat di bulan suci Ramadan. Kepala Lapas Kelas 3 Tanah Merah, Lukas Apono, menyampaikan awalnya pembagian takjil direncanakan dilakukan di depan kantor lapas. Namun setelah dipertimbangkan, lokasi tersebut dinilai kurang tepat sasaran, sehingga diputuskan untuk menyalurkan bantuan secara langsung ke pesantren agar lebih bermanfaat bagi para santri. Ibu-ibu
Menurutnya, kegiatan ini menjadi bagian dari upaya mempererat silaturahmi serta menghadirkan pemasyarakatan yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Silaturahmi yang terjadi di hari ini dapat berlanjut terus pada kegiatan-kegiatan selanjutnya ke depan. Jadi kami membuat ini dalam rangka pemasyarakatan berdampak bagi masyarakat. Ya, ini muncul ide dari semua pegawai untuk memberikan takjil kepada masyarakat. Tadinya itu kami mau memberikan takjil kepada masyarakat di depan kantor, kepada masyarakat, cuma terkadang itu tidak tepat sasaran, sehingga kami memilih langsung ke pondok pesantren. Selain itu, pihak lapas juga menyampaikan saat ini terdapat 7 warga binaan beragama Islam yang telah diusulkan untuk menerima remisi khusus Idul Fitri tahun 2026. Melalui kegiatan ini, Lapas Kelas 3 Tanah Merah berharap dapat terus membangun hubungan yang harmonis dengan masyarakat serta menunjukkan peran aktif dalam kegiatan sosial. Tim Liputan Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak Mama, Saudara dong semua, semangat berbagi di bulan Ramadan mendorong pegawai Lapas Kelas 3 Tanah Merah menginisiasi kegiatan pembagian takjil kepada masyarakat. Lapas Kelas 3 Tanah Merah menggelar kegiatan berbagi takjil di Pondok Pesantren Hidayatullah Tanah Merah sebagai bagian dari kegiatan sosial di bulan suci Ramadan. Kegiatan ini bertujuan untuk membangun kedekatan dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap lembaga pemasyarakatan. Kepala Lapas Kelas 3 Tanah Merah, Lukas Apono, menyampaikan bahwa kegiatan ini bukan sekadar berbagi takjil, namun juga menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi dan memperkenalkan peran lapas di tengah masyarakat. Menurutnya, lapas diharapkan tidak lagi dipandang sebagai institusi yang menakutkan, melainkan sebagai mitra yang hadir dan siap berkontribusi bagi masyarakat. Harapan kita ke depan itu silaturahmi yang terbangun hari ini membuat masyarakat semakin mengenal apa itu pemasyarakatan, apa itu lembaga pemasyarakatan, sehingga lembaga pemasyarakatan itu tidak menjadi sesuatu yang menakut-nakuti masyarakat, tetapi bisa menjadi mitra manakala dibutuhkan. Yang ada di Hidayatullah ini dapat mengikuti kegiatan belajar mengajarnya dengan baik dan dapat mendukung kegiatan program pembangunan yang ada di pemerintah daerah ini, sehingga pengembangan kerohanian dalam bidang muslim itu dapat berjalan dengan baik. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi bentuk kepedulian terhadap dunia pendidikan dan pembinaan keagamaan bagi para santri. Pihak lapas berharap para santri dapat terus semangat dalam menempuh pendidikan dan menjalankan kegiatan belajar. Melalui kegiatan sosial ini, Lapas Kelas 3 Tanah Merah menegaskan perannya tidak hanya dalam pembinaan warga binaan, tetapi juga aktif hadir di tengah masyarakat. Dengan semangat Ramadan, diharapkan hubungan antara lapas dan masyarakat semakin erat. Tim Liputan Digul TV, Dedi melaporkan. Tangannya bisa begini. Bapak Mama, Saudara dong semua, info Digul akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online. Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cekerkening.id, dan aduannomor.id.
Jualan di era digital, enggak perlu keliling. Sekarang dari HP kita bisa langsung shopping. Manfaatkanlah sosmed untuk personal branding. Merekam keahlian lalu aku coba posting. Lakukan pembayaran, tinggal di-scan aja. Dengan teknologi semuanya jadi lebih mudah. Aku bisa bekerja walaupun dari rumah. Bisa pesan makan tanpa harus ke tempatnya. Inovasi digital, mari dimanfaatkan demi kemajuan dan untuk pertumbuhan. Inovasi digital menjadi solusi sebagai langkah awal kemajuan negeri. Inovasi digital membuat kita merdeka. Ada yang merdeka belajar, merdeka berjualan, merdeka mengejar mimpi, merdeka pembayaran, pokoknya merdeka di berbagai sektor. Era digital sangat bermanfaat dan jadi peluang baru. Makanya, kami terus meningkatkan skill-skill digital lewat DTS. Namun di tengah perkembangannya, penipuan merajalela. Hati-hati dan tetap bijaklah. Berdigital tetap beretika. Emang gak takut hidup dan masa depan hancur karena judi online? Sistem judi online sengaja membuatmu rugi berkali-kali. Kamu semakin penasaran sampai kecanduan. Dampak judi online sangat fatal loh. Keluarga hancur, tabungan hangus, pekerjaan hilang, hingga terlilit utang. Judi online perlu dicegah dengan bangun kebiasaan positif. Hindari iklan judi online, jangan kunjungi situs judi online. Isi waktu dengan olahraga, jangan tergoda rayuan yang menjanjikan keuntungan cepat. Bagaimana cara lepas dari judi online? Minta pertolongan orang terdekat. Hentikan mengakses judi online, minta bantuan profesional atau psikolog jika dibutuhkan. Ayo saling jaga dan laporkan judi online ke laman aduankonten.id, email aduankonten@kominfo.go.id, dan WhatsApp 0811 922 4545. Terima kasih Bapak Mama, kita kembali ke info selanjutnya. Pengurus dan santri Pondok Pesantren Hidayatullah menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas kunjungan serta pembagian takjil dari Lapas Kelas 3 Tanah Merah. Kunjungan Lapas Kelas 3 Tanah Merah ke Pondok Pesantren Hidayatullah di Kabupaten Bovendigul disambut hangat oleh pengurus dan para santri. Kegiatan ini dinilai sebagai bentuk kepedulian sekaligus upaya mempererat silaturahmi di bulan suci Ramadan. Sekretaris Pondok Pesantren Hidayatullah, Supriyadi, menyampaikan rasa syukur dan kebahagiaan atas kunjungan tersebut. Menurutnya, kegiatan berbagi takjil ini menjadi momentum yang membahagiakan bagi para santri dan pengurus, terutama dalam menyambut waktu berbuka puasa. Pihak pesantren juga mengapresiasi inisiatif Lapas yang telah berbagi dan berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan di masa mendatang. Tanggapan kami sendiri pengurus Pondok Pesantren Hidayatullah Bovendigul, kami khususnya para santri dan pengurus sangat bersyukur dan berbahagia yang dikunjungi, apalagi dalam rangka berbagi Jumat Berkah. Ini menjadi bagian daripada kebahagiaan kami untuk berbuka puasa nantinya, sehingga kami berharap dengan adanya kunjungan seperti ini dapat terus dilakukan agar para santri yang ada di pondok pesantren kami ini merasa bahagia dengan
saling berbagi di bulan suci Ramadan. Selain itu, kunjungan ini diharapkan menjadi amal kebaikan serta memperkuat hubungan antara pesantren dan lembaga pemasyarakatan. Dengan terjalinnya silaturahmi ini, para santri berharap hubungan baik dapat terus terjaga dan memberikan manfaat bagi semua pihak. Tim Liputan di Gul TV, Dedi melaporkan. Bapak Mama, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info di Gul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Bapak Mama dong semua dan terimalah salam persaudaraan kita. Nut bagen, gud bagenet, nut bagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Saveria Dunggiop, mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas, mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.